Jadi sidang kemarin sebagaimana saya jadi ahli pidana dari Iblam Law School, itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum Peggy, juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polda Bandung atau Polda Jawa Barat. Kalau saya analisis tuh, bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis, vonisnya hukuman seumur hidup, dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah, dari 3 yang DPO itu 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif, yang 2 itu. Nah, kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron itu kok tidak fiktif? Nah, yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron. Kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Sudah tuh tanpa panggilan 2 kali, atau main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Hal ini kan tidak betul kan. Memang penangkapan itu ada di dalam pasal 18 KUHP, 19 KUHP, dan penahanan ada di dalam pasal 21 KUHP kan. Tetapi legal prosedur yang disampaikan oleh Polda Bandung itu mestinya tidak demikian lah. Jadi seakan-akan mencari satu kompensasi untuk pengganti Peggy Peron, mesti ditemukan lah Peggy A atau Peggy B. Jadi, dan juga proses penyidikan itu, penempatan dia sebagai tersangka itu melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019, dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Nah, kenapa dalam putusan MK itu mesti mempunyai dua bukti yang cukup bukti pemulaan. Yang pertama itu bukti pemulaan itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Yang kedua, bukti pemulaan yang cukup itu mengacu pada pasal 17 KUHP. Dan yang ketiga itu adalah bukti yang cukup itu mengacu pada pasal 21 KUHP. Nah, dari 3 ini mesti dia penuhi paling enggak 2 persyaratan, 2 alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah, ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu kan. Nah, jadi main tangkap, main menetapkan sebagai tersangka di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Untuk menetapkan si A sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah, gelar itu katanya, informasi yang saya dapat, tidak pernah dilakukan atau di tempat aja jadi tersangka. Nah, itulah jadi masalah kenapa tuntutan berat itu dilaksanakan oleh kuasa hukum Peggy. Kuasa hukum Peggy itu ada salah satunya anak dari Jayabaya, mahasiswa saya. Nah, itulah anak Jayabaya itu minta tolong saya jadi ahli, karena dia mahasiswa saya. Ya sudahlah, saya bantulah sebenarnya apa, walaupun saya waktu itu berangkat dari Jakarta jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai di Bandung setengah 8. Saya tunggulah di sana setengah 8 pagi. Nah, habis sidang tuh saya langsung pulang. Sampai di sini jam 12 malam. Tapi saya nggak tahu nanti hasilnya. Itu mestinya hasilnya itu ada di tangan hakim tunggal. Sebagaimana hakim tunggal, kalau dia memutuskan itu kan ditanyakan dalam pasal 188. Karena hakim tunggal itu atau hakim itu dia memutuskan itu mesti penuh dengan kebijakan dan juga berdasarkan hati nurani yang dia miliki. Dan saya lihat hakim yang menyidangkan itu kelihatannya orangnya strict dan bagus sekali dia, dan dia mengerti hukum. Ya, mudah-mudahan kalau dia mengerti hukum, dia memahami apa yang pendapat dari ahli dan kondisi persidangan ataupun fakta-fakta dalam persidangan itu. Kalau dia ngerti dan dia bisa baca, ya mudah-mudahan hakimnya bisa dikabulkan. Tapi kalau memang nggak dikabulkan, itu kewenangan hakim juga. Kita nggak bisa ngomong, kita sebagai ahli kan cuma dikasih wewenang untuk menyampaikan pendapat kita kepada pengadilan. Nanti diterima ataupun tidak oleh majelis, oleh hakim tunggal tadi, ya tergantung kebijakan dia itu. Sebagaimana pasal 188 KUHP ayat 3. Berarti bisa dibilang bukti dari kepolisian ini untuk menangkap Peggy Setiawan itu masih kurang ya, Prof? Ya. Jadi bukti yang dilakukan untuk menangkap, langsung menahan itu
itu sebetulnya kalau saya bilang tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK nomor 121 itu. Berarti kalau benarkah ada kesalahan prosedur dalam penangkapan Peggy Setiawan sendiri? Ya kalau lihat karena tidak sesuai dengan Perkap Kapolri kan ada yang tidak cukup bukti itu. Jadi bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup itu tidak sesuai dengan putusan MK. Itu satu persyaratan di samping Perkap Kapolri dan dua-duanya tidak bisa dilanggar. Nah kalau itu tidak mencukupi, kenapa itu mesti dilimpahkan? Ya kenapa itu mesti diproses? Buktinya ketika itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung atau Jawa Barat kan dikembaliin. Nah kenapa itu dikembaliin? Kalau memang dia prosesnya sudah betul, kenapa masih dikembaliin? Dianggap buktinya belum cukup, maka terpindah P18. Itu aja. Berarti bisa dikatakan kalau Peggy Setiawan ini salah tangkap ya, Prof? Iya, kalau saya analisis sebagaimana yang dikatakan dalam Perkap 6 tahun 2019 dan putusan MK itu, apa yang disidik, apa yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat itu belum mencukupi persyaratan dalam putusan MK itu dan dalam Perkap Kapolri sendiri. Jadi yang nilai itu nanti hakim lah yang nilainya. Kita cuma nyampaikan aja. Keputusan kan ada semuanya di tangan hakim kan, bukan di tangan saya. Saya cuma ngasihkan bahannya berdasarkan analisis saya. Mestinya begini gitu. Kenapa mereka lakukan itu? Hakim lah yang menentukan nanti benar atau tidaknya informasi dengan saya itu sebagai pendapat atau ahli hukum. Ya itulah tadi saya bilang tadi, karena persyaratan untuk menangkap dan menempatkan dia sebagai tersangka tidak atau belum terpenuhi putusan MK dan Perkap Kapolri itu. Cuman saya nggak bisa ngomong secara gamblang itu kan, ini mesti bebas, ini mesti itu nggak boleh kita sebagai ahli kan. Itu semuanya penilaian itu ada di tangan hakim nanti.